Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa kita harus membungkuk atau hormat sama seseorang cuma karena dia pakai topi emas yang berat dan duduk di kursi yang ukirannya terlalu rame? Secara nalar biologis, orang itu sama kayak kamu. Dia butuh makan, bisa kena flu, dan kalau jarinya kejepit pintu ya tetap teriak, aduh. Tapi begitu dia melewati sebuah ritual bernama penobatan, tiba-tiba ada perubahan status yang luar biasa di mata massa. Selamat datang di ARK Power Play, segmen The Sovereign. Di episode ke-9 ini, kita bakal geser fokus dari urusan mesin organisasi ke urusan simbol kekuasaan kuno yang ternyata nalarnya masih dipakai sampai sekarang. Kekuasaan itu sifatnya abstrak, dia nggak kelihatan. Biar orang percaya kalau kamu punya kuasa, kamu butuh alat peraga. Kamu butuh objek fisik yang berfungsi sebagai bukti otentik bahwa kamu bukan lagi manusia biasa, tapi adalah sang penguasa. Di dunia sejarah dan politik, benda-benda penobatan ini bukan cuma perhiasan mahal buat pamer kekayaan. Mereka adalah perangkat keras yang menginstal perangkat lunak otoritas ke dalam kepala rakyat. Hari ini, Titik Nalar bakal membedah 5 benda penobatan yang secara sistemik mengubah seorang manusia menjadi raja. Siapkan nalar sejarahmu, mari kita bedah satu persatu. 1. Mahkota, antena komunikasi langit. Kita mulai dari yang paling ikonik, mahkota. Secara nalar, kenapa mahkota ditaruh di kepala? Kenapa nggak jadi sabuk atau sepatu emas saja? Karena kepala adalah titik tertinggi dari tubuh manusia, tempat di mana akal dan jiwa berada. Menaruh lingkaran logam mulia di kepala adalah protokol untuk bilang, pikiran saya terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi dari kalian. Di zaman dulu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Mahkota berfungsi sebagai antena atau pemancar otoritas ilahi. Logam emas dipilih bukan cuma karena mahal, tapi karena emas itu abadi, dia nggak karatan. Ini melambangkan bahwa meskipun orang yang di dalam mahkota itu bisa mati, jabatannya tetap abadi. Selain itu, mahkota itu berat. Di Inggris, mahkota Saint Edward beratnya hampir 2,2 kg. Nalar di baliknya, memakai mahkota adalah beban fisik yang mengingatkan sang penguasa bahwa kekuasaan itu berat. Kalau kamu lihat raja yang lehernya kaku saat penobatan, itu bukan cuma karena jaim, tapi karena dia beneran lagi nahan beban logam yang bisa bikin leher kesleo. Mahkota mendikte massa untuk melihat si pemakai sebagai pusat gravitasi moral dan spiritual. 2. Tongkat kerajaan, remote control eksekutif. Benda kedua adalah scepter atau tongkat kerajaan. Kalau mahkota adalah simbol status, scepter adalah simbol aksi. Secara sejarah, nalar tongkat ini berasal dari dua hal, tongkat gembala yang menggiring domba dan tongkat pemukul yang digunakan buat ngehancurin kepala musuh. Jadi saat seorang raja memegang scepter, dia sebenarnya lagi bilang, saya punya kekuatan untuk memimpin kalian dengan lembut, tapi saya juga punya kekuatan untuk memukul kalian kalau kalian nakal. Scepter adalah lambang kekuasaan eksekutif atau kekuatan penegakan hukum. Dalam protokol penobatan, scepter biasanya dipegang di tangan kanan, tangan yang digunakan untuk bertindak. Simbol ini mendikte psikologi massa agar merasa terintimidasi sekaligus terlindungi. Kamu nggak bakal berani macem-macem sama orang yang memegang tongkat otoritas karena secara bawah sadar, otak kita masih mengenali tongkat sebagai senjata. Scepter adalah pengingat bahwa hukum bukan cuma soal kata-kata, tapi soal kekuatan fisik untuk menjalankannya. Benda ketiga, bola dunia. Klaim wilayah dalam genggaman. Benda ketiga ini adalah orb atau bola emas yang di atasnya biasanya ada salib. Kalau kamu lihat raja atau ratu memegang bola ini di tangan kiri, nalarnya adalah kedaulatan wilayah. Di zaman kuno, bola ini mewakili dunia. Memegangnya di telapak tangan adalah cara visual untuk bilang, dunia atau setidaknya kerajaan ini ada dalam genggaman saya. Salib di atas bola melambangkan bahwa kekuasaan duniawi sang raja tetap berada di bawah kekuasaan spiritual. Secara sistemik, orb adalah peta kedaulatan. Ini adalah protokol untuk memvalidasi bahwa sang penguasa punya hak atas setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan setiap nyawa di dalam wilayahnya. Kenapa bentuknya bulat? Karena lingkaran melambangkan kesempurnaan dan keteraturan. Dengan memegang orb, raja sedang menunjukkan bahwa dia adalah penjaga keteraturan dunia agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Bagi rakyat, melihat orb memberikan rasa aman bahwa ada satu orang yang memegang nasib kolektif mereka dengan mantap. Benda keempat, cincin stempel, protokol otentikasi. Nah, benda keempat ini ukurannya kecil tapi fungsinya sangat teknis. Cincin stempel atau seal ring. Di era sebelum ada tanda tangan digital atau two-factor authentication, cincin ini adalah kunci private sang raja. Nalarnya adalah otentikasi. Setiap dokumen, surat perintah atau undang-undang baru harus dicap pakai lilin Hanas yang ditekan dengan cincin ini. Tanpa cap ini, kertas itu cuma sampah. Mengenakan cincin ini berarti memegang otoritas legal. Jika cincin ini dicuri, maka kekuasaan raja bisa dibajak. Dalam sejarah politik, memberikan cincin ini kepada orang lain berarti memberikan surat kuasa penuh. Cincin mendikte hidup kamu melalui birokrasi. Kalau mahkota bikin kamu membungkuk, cincin ini bikin kamu patuh pada perintah yang tertulis di kertas. Ini adalah alat peraga pertama yang menghubungkan individu dengan sistem birokrasi yang dingin. Terakhir, benda terbesar, tahta atau kursi raja.
Kalau 4 benda pertama menempel di badan, tahta adalah benda yang menetap. Secara nalar, tahta adalah pusat gravitasi kerajaan. Kenapa tahta selalu ditaruh di tempat yang tinggi, podium? Biar semua orang harus mendongak kalau mau bicara sama raja. Berdiri di depan orang yang duduk di tempat tinggi itu secara psikologis bikin kita merasa kecil. Tahta bukan cuma kursi buat istirahat, tahta adalah simbol stabilitas. Kerajaan bisa pindah-pindah, raja bisa ganti, tapi tahta biasanya tetap di situ sebagai simbol bahwa sistem itu kokoh dan tidak bergerak. Tahta seringkali dihias dengan simbol hewan predator seperti singa atau elang, seperti yang kita bahas di episode strategi predator. Nalarnya adalah untuk menunjukkan bahwa kursi ini hanya boleh diduduki oleh sang alfa. Tahta mendikte massa untuk tahu di mana pusat komando berada. Begitu seseorang duduk di sana, secara visual dia menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan itu sendiri. Dia bukan lagi manusia yang duduk, dia adalah institusi yang sedang bertahta. Jadi, kenapa 5 benda ini begitu penting dalam sejarah power play? Secara nalar, karena manusia adalah makhluk yang butuh simbol untuk menyederhanakan realitas yang rumit. Kekuasaan itu rumit, abstrak, dan seringkali nggak masuk akal. Tapi dengan adanya mahkota, tongkat, bola, cincin, dan tahta, kekuasaan jadi punya wujud yang bisa dilihat dan dirasakan. 5 benda ini adalah alat untuk melakukan branding otoritas. Mereka menciptakan jarak sosial antara si penguasa dan yang dikuasai. Tanpa benda-benda ini, seorang raja cuma bakal kelihatan kayak bapak-bapak biasa yang lagi ngatur orang di pasar. Benda-benda ini memberikan aura mistis dan legalitas yang diperlukan agar sistem monarki atau pemerintahan bisa berjalan dengan stabil tanpa harus perang setiap hari. Di zaman modern, benda-benda ini mungkin udah berubah bentuk. Mahkota berubah jadi jas mahal atau lencana jabatan. Scepter berubah jadi podium atau palu hakim. Orb berubah jadi batas wilayah di Google Maps yang dilindungi militer. Tapi nalarnya tetap sama. Kita masih butuh objek fisik untuk memvalidasi siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidup kita. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia. Satu nalar dalam satu waktu.